Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Nah teman-teman, gimana nih puasa kalian di bulan puasa kali ini? Semoga puasa kalian lancar ya. Jangan kalian jadikan puasa ini sebagai alasan untuk kalian bermalas-malasan. Kita harus tetap produktif, harus tetap beraktivitas seperti biasa ya. Jangan puasa nih lemah jadi nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak bisa seperti itu ya. Nggak boleh, harus tetap semangat, oke? Nah, kalau di video sebelumnya aku itu udah menjelaskan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hamil sebelum telat haid, atau bisa dikatakan juga hamil 3 minggu, ciri-ciri hamil 3 minggu. Di video kali ini aku akan menjelaskan atau akan kasih tahu ke kalian apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda yang aku alami di kehamilanku usia 4 minggu pada saat itu ya. Jadi karena kehamilannya sudah memasuki usia 4 minggu ya, jadi ciri-ciri yang pertama itu yang pasti terjadi itu adalah telat haid. Untuk kalian yang mungkin siklusnya 28 hari ke bawah ya. Beda lagi untuk kalian yang siklusnya 28 hari ke atas, kayak 30 hari atau 35 hari, itu tentunya belum telat haid. Tapi untuk kalian yang siklusnya di bawah 28 hari atau minimal 28 hari, itu pastinya udah telat haid ya, di usia kehamilan 4 minggu. Kayak aku di usia kehamilan 4 minggu, itu aku udah telat haid 1 hari, dan aku tes pack ternyata hasilnya positif ya. Jadi untuk ciri-ciri yang kedua, setelah telat haid, setelah aku tes pack dan aku tahu aku hamil, aku merasakan yang namanya badan tuh lemes banget, pusing. Kalau kalian tuh pernah merasakan yang namanya kurang darah ya, atau tensi darah kalian rendah, itu kayak gitulah, lemes banget badan tuh terasa kayak demam, cuma nggak demam ya, cuma kayak panas dalam gitulah ya. Sampai kita tuh pengennya rebahan aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau melakukan aktivitas apapun, karena bawaannya tuh lemes aja gitu, lemes banget gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, ciri-ciri ini udah aku tulis ya. Jadi ini tuh yang aku tulis tuh ciri-ciri yang aku rasakan, bukan aku ngambil dari Google. Karena pernah ada nih yang komen di video aku sebelumnya yang ciri-ciri hamil 3 minggu, katanya aku ngambil dari Google. Emang sih rada-rada mirip ya, memang di Google itu ngambil sampel-sampel dari orang rasakan gitu loh, dan kebetulan sama. Tapi karena aku lihat dari HP, itu mungkin dikiranya aku lihat di Google, padahal tuh di HP aku juga lihatnya di note, karena yang aku rasakan tuh aku tulis di note, dan sekarang aku tulisnya di kertas ya. Ini bener-bener apa yang aku rasakan, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan dari Google, oke? Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga itu adalah perut kram. Kalau di usia kehamilan 3 minggu itu aku sebutkan bahwa ada perut kram. Di kehamilan 4 minggu juga ada yang namanya perut kram. Perut masih kram ya, apalagi untuk kita yang dibawa kerja, kayak aku 4 minggu tuh masih kerja lah ya, masih akhir-akhir kerja. Itu perut masih kram, apalagi kalau kita bawa naik motor ya. Terus kita kecapean, itu perut kram. Sampai aku periksa 4 minggu, di usia kehamilan 4 minggu aku periksa ke bidan, aku pastikan nih aku beneran hamil atau enggak. Aku bawa tes packnya. Saat itu aku udah tes pack 3 kali, hasilnya sama, positif semua ya. Aku bawa ke bidan dan ternyata alhamdulillah memang iya aku hamil. Dan katanya tuh kenapa perut kita kram, kenapa perut kita sakit, itu karena peregangan pada rahim kita ya. Kayak rahim kita tuh menyesuaikan gitu. Nanti tuh bakal ada janin di rahim kita gitu. Jadi ya mungkin bahasa dari bidan atau dokter tuh peregangan otot rahim. Makanya kenapa perut kita tuh, apalagi perut bagian bawah ya, itu kram ya. Tapi kalau kata bidan atau dokter, kalau kita udah merasakan perut kram, itu kita harus bener-bener istirahat. Misalkan kita nih lagi naik motor, tiba-tiba perut kram, lebih baik kalian berhenti sebentar, tunggu sampai agak membaik gitu loh. Jangan dipaksakan, karena kehamilan muda itu kehamilan yang sangat berpotensi untuk keguguran ya. Setidaknya sampai usia 5 bulan lah ya, 5 bulan ke atas kalian tuh harus bener-bener
ekstra dijaga banget, nggak boleh kecapean. Ciri-ciri yang keempat itu adalah gatel di punggung, gatel-gatel kayak bentol-bentol kayak mau tumbuh jerawat gitu loh di punggung sini, banyak banget ya. Aku tuh nggak menyadari bahwa ini tuh adalah ciri-ciri kehamilan, karena aku taunya tuh ini gatel-gatel biasa. Malah suami aku tuh bilang, kamu salah pakai anduk atau di baju kamu mungkin ada semut gitu ya. Suami aku sampai bilang gitu, sampai loh kok seperti ini, banyak banget merah-merah bintik-bintik ya. Sampai suami aku tuh kasih bedak gatel di seluruh tubuh aku itu ya. Wah, bener-bener gatelnya tuh gatel banget. Dan aku menyadari bahwa ini ciri-ciri kehamilan itu setelah kehamilanku memasuki usia 3 bulan atau 12 minggu ya. Jadi bentolnya tuh nggak hilang-hilang, malahan jadi kayak tumbuh kayak jerawatnya gitu loh, kayak ada isinya gitu. Itu setelah 3 bulan aku baru menyadari bahwa itu adalah hormon kehamilan yang dikeluarkan oleh tubuh aku. Dan hormon kehamilan itu beda-beda ya, setiap wanita. Ada juga yang nggak mengalami jerawatan di punggung, tapi juga ada yang mengalami di leher tuh hitam, di ketiak hitam tuh ada. Jadi beda-beda, nggak bisa disamakan. Kalau aku nggak hitam, cuma banyak jerawat aja nih. Sampai di sini kalian bisa lihat, ini salah satu kayak gini nih, persis di punggung aku juga kayak gini. Udah dikasih obat tapi ya masih belum bisa, karena kata bidan juga ini adalah hormon kehamilan. Jadi sabar-sabar aja, nanti kalau misal udah lahiran katanya nanti bisa hilang sendiri. Kalian nggak usah panik ya, nggak usah panik bahwa nanti aku jadi nggak cantik, nanti aku tubuhnya jadi jelek atau gimana ya. Itu nggak usah dipikirkan. Itu adalah salah satu sinyal baik dari anak kita ya. Untuk ciri-ciri yang kelima atau yang terakhir itu adalah payudara kita tuh sakit. Kalau di kehamilan 3 minggu aku juga menyebutkan bahwa payudara itu sakit. Payudara sakitnya tuh masih relatif aman lah ya, kayak orang mau head aja kalau usia 3 minggu. Tapi kalau udah usia 4 minggu, kehamilan usia 4 minggu, hormon kita kan jadi tambah naik lah ya, hormon kehamilan, hormon HCG kita tuh tambah naik. Jadi payudara tuh benar-benar yang namanya sakit ya. Apalagi untuk disentuh, kalian misal bangun tidur atau apa tuh sakit banget, bener-bener sakit banget. Beda kalau kita mau head, beda sakitnya bener-bener sakit banget. Terus agak keras ya, bener. Kalau di Google tuh banyak yang membicarakan bahwa payudaranya tuh keras, sakit ya. Itu bener, cuma untuk aerolanya tuh belum menghitam. Kalau aerola menghitam itu ketika usia sudah memasuki 4 bulan, itu baru aerola atau puting kita menghitam. Cuma untuk sakit itu sakit banget itu usia 4, 5, 6 minggu. Itu sakit banget ya, mungkin karena penyesuaian juga di tubuh kita gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Maaf kalau misalkan terbata-bata atau menjelaskannya kurang detail atau kurang nyaman lah ya di telinga kalian, karena ini lagi bulan puasa dan aku juga lagi puasa ya. Mungkin konsentrasinya juga terbatas gitu ya. Oke, semoga membantu untuk kalian ya. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.